Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panafila Maulidia dengan NIM 049, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UJT independen dan juga UJT berpasangan. Langsung saja masuk ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini disajikan data kelas kontrol dan juga kelas eksperimen yang akan saya masukkan atau saya input ke Microsoft Excel. Nah, di sini semua data sudah saya input ke Microsoft Excel. Di soal nomor 1 ini yaitu data banyak istilah IPA yang dapat dihafal melalui penggunaan basic klasik dengan asumsi data berdistribusi normal. Dan parameter yang diuji yaitu rata-rata. Untuk hipotesisnya yaitu HO, tidak ada perbedaan banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan satunya ada perbedaan banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol dan eksperimen. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikan atau alfanya 0,05, dan menggunakan UJT independen. Sebelum kita melakukan UJT independen, kita melakukan uji homogenitas. Dan sebelum kita uji homogenitas, kita harus mengetahui mana variabel terbesar dan terkecilnya. Untuk mencari variabel terbesar dan terkecilnya, kita menggunakan rumus sama dengan F DTS. Karena data kelas kontrol dan juga kelas eksperimen merupakan sampel. Selanjutnya sama dengan var. Nah, setelah diketahui variabel terbesar dan terkecilnya, variabel terbesar yaitu di kelas eksperimen dan variabel terkecilnya di kelas kontrol. Kita masuk ke uji homogenitas. Langsung saja kita pencet analisis data. Kita pilih F-test to sample for variance. Oke. Nah, di sini untuk variabel 1 menggunakan kelas eksperimen, karena kelas eksperimen bukan variabel terbesar. Dan sedangkan variabel 2 menggunakan kelas kontrol. Untuk label jangan lupa dicentang dan output range-nya kita taruh di sini. Dan alfa 0,05. Kita pencet OK. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, kita lihat F hasil atau F hitung sama dengan 1,255. Sedangkan F tabelnya 2,533. Berarti F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, yaitu 2,533. Maka HO diterima dan data dan termasuk homogen. Lalu kita cek p-value-nya. P sama dengan 0,343. Sedangkan alfanya yaitu 0,05. Jadi p-value-nya lebih besar daripada alfa. Maka HO diterima dan data homogen.
Setelah kita ketahui bahwa data ini mungkin, kita masuk ke UJT independen. Kita masuk lagi ke analisis data, kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Karena kenapa kita memilih ini? Karena data homogen. Lanjut, kita masukkan lagi data eksperimen sebagai variabel 1 dan data kontrol sebagai variabel 2. Untuk labels alpha 0,05, output range-nya kita taruh di ini. Nah, kita lihat. Saya hitung di sini 2,989. Yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel, itu 2,048. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Dan kita cek p-value-nya. P-value-nya sama dengan 0,006 lebih kecil dari alfanya 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya H1 diterima yaitu ada perbedaan banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Di sini tersajikan data pretest dan juga posttest. Dengan asumsi data berdistribusi normal dan parameter yang diuji adalah rata-rata. Dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sudah diadakan pelatihan, dan H1 ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sudah diadakan pelatihan. Dengan taraf kepercayaan 5%, yang artinya taraf signifikan atau alfanya 0,05. Di sini kita menggunakan UJT berpasangan. Karena kita menggunakan UJT berpasangan, maka kita langsung melakukan uji statistik. Langsung kita masukkan analisis. Di sini kita menggunakan t-test pirate to sample for means. Tuh. Variabel satunya kita menggunakan pretest. Dan variabel 2-nya menggunakan posttest. Kita centang label dan range-nya dan kita taruh hasilnya di
Karena kita lihat T hitung sama dengan min 6,024 dan itu lebih kecil dari min 2,109. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Sedangkan kita lihat p-value-nya yaitu P sama dengan 0,000000136. Dan itu lebih kecil daripada alfanya 0,05. Sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya H1 diterima, jadi kesimpulannya ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah diadakan pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.